Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Adit Murti. Nah, pada video ini adalah MKD pengendalian gulma, yaitu pengendalian gulma secara kultur teknis. Pengendalian gulma secara kultur teknis. Nah, oke guys, apa sih definisi dari pengendalian itu? Ada yang tahu nggak? Oke, pengertian dari pengendalian. Pengendalian adalah suatu tindakan aktivitas yang bertujuan untuk mengurangi atau menekan terjadi kegagalan dalam suatu kegiatan pengendalian tanaman yang mempunyai berupa suatu tindakan yang di dalamnya yang terserang penyakit yang terserang gulma, atau yang mempengaruhi terhambatnya dari pertumbuhan yang normal. Nah, sasaran dari pengendalian itu apa sih guys? Yaitu mengurangi kesesuaian dari ekosistem, terus mengganggu kualitas dan unsur hara, terus mengalihkan populasi OPT yang menjauhi tanaman dan mengurangi dampak dari kerusakan dari tanaman. Nah, untuk yang mengurangi kesesuaian ekosistem, ya kan ekosistem itu kan terdiri dari beberapa populasi. Nah, ya, ada dari kan kita kalau misalkan kita menanam tanaman budidaya kan, nah, di situ ada hama, ada penyakit, ada gulma. Nah, sasaran untuk pengendalian di sini adalah kita akan mengurangi, ya kan, gulma-gulma yang nggak penting, nah, yang dapat mengganggu dari tanaman budidaya itu sendiri. Nah, kalau misalkan gulma itu kan kalian ketahui kan dia mempunyai tujuan yang sama dengan tanaman budidaya, yaitu menyerap air, hara, dan juga persaingan dalam perebutan sinar matahari. Nah, bisa jadi malah gulmanya yang bagus, tanaman budidayamu malah yang kurang, terus kemudian mengganggu, ya kan. Dengan di sini dengan kita dapat mengganggu nih hidupnya dari gulma itu sendiri. Nah, kita cabut. Nah, karena gulma ini juga bisa jadi inang guys, inang dari hama sama penyakit. Nah, kalau misalkan gulmanya kita nggak cabut, nah si gulma ini bisa jadi inang. Nah, kemudian mengalihkan populasi yang menjauhkan dari tanaman. Nah, ini mengalihkan populasi, ya kan. Oke, tadi yang saya katakan ya, bisa jadi inang kalau misalkan kita cabut. Nah, hama sama penyakit juga mungkin akan berkurang guys. Nah, sebenarnya dampak kerusakan tanaman, nah ini kan dampaknya yang tadi saya katakan, dampaknya itu sama, yaitu pertumbuhan gulma. Kalau misalkan kita biarkan, malah gulmanya malah lebih subur daripada tanaman budidaya kita. Nah, makanya kita ambil, nah, supaya tanaman budidaya kita tetap tumbuh secara optimal. Nah, definisi pengendalian secara kultur teknis, ya kan. Sini pengendalian secara kultur teknis pada prinsipnya merupakan pengendalian dengan cara memanfaatkan lingkungan dengan menekan pertumbuhan dari gulma. Nah, pengendalian ini merupakan pengendalian yang bersifat preventif, ya kan, dilakukan sebelum gulma tumbuh di area tanaman budidaya yang tujuannya agar populasi OPT tidak meningkat sampai melebihi dari ambang batas kendali. Nah, kalau misalkan dia meningkat, ya itu tadi, budidayanya yang kita tanam gitu tidak akan sebagus semaksimal yang kita inginkan. Nah, beberapa nih contohnya kan. Nah, terus kemudian penilaian gulma secara kultur teknis. Nah, dengan definisinya, penilaian gulma secara teknis itu ada pemeliharaan tanaman atau kontrol gulma yang baik dapat meningkatkan kesehatan tanaman. Nah, penyiraman, pemupukan, penilaian gulma serta penggantian media tanam tubuh dapat meningkatkan pertumbuhan dari
Nama secara tidak langsung, foto teknis baik dapat memantau guma secara sejak dini. Nah, ini lanjutannya. Pengendalian guma secara foto teknis merupakan pengendalian guma dengan menggunakan praktek-praktek budidaya antara lain, yaitu kita bisa menanam dengan tanaman yang cocok. Nah, kemudian menanam dengan rapat agar tajuk-tajuk tanaman segera menutupi ruang kosong. Kemudian pemupukan yang tepat mencepat pertumbuhan tanaman sehingga mempertinggi daya saing terhadap guma. Pengaturan jarak waktu tanam membiarkan guma tumbuh terlebih dahulu, kemudian dikendalikan dengan cara praktek budidaya tertentu menggunakan tanaman pesaing, ya kan. Nah, modifikasi lingkungan. Nah, di sini kita bahas satu-satu nih guys. Dengan penanaman guma, ya kan, jenis tanaman yang cocok dengan kondisi tanah yang lingkungan. Nah, ini juga berhubungan dengan menggunakan kalau misalkan kita menggunakan tanaman yang sesuai, kalau misalkan tanahnya ya, saya ambil contoh misalkan kita nanam sawi nih, nanam sawi di lahan yang dia isinya tanah liat semua, ya kan, lahan becek. Nah, mana lah itu sawi tumbuh? Nah, dia harus sesuai guys. Nah, sawi itu bagusnya bagaimana dilihat cara tumbuh dari suatu tanaman, karena saat tumbuh dari suatu tanaman dia akan berbeda-beda. Beda sawi, beda kangkung, beda sawi, ya kan. Nah, beda bayam. Nah, beda sawi, beda genjer. Padahal semuanya itu tanaman-tanaman hortikultura, tapi memiliki karakteristik cara tumbuh yang berbeda. Nah, dengan penanaman rapat, ya kan, misalkan kita tanam rapat nih, kita lihat nih, saya ambil contoh nanam kangkung. Misalkan nanam kangkung, ada yang nanam 1 meter kali 1 meter, ada yang nanam 50-50, ada yang nanam 20-20, ada yang nanam 10-10, ada yang nanam 5 cm. Nah, kalau misalkan kita nanam 100-100, apa yang kita hasilkan malah kangkung itu enggak tajuknya itu enggak selebar tanaman-tanaman yang dia berdaun lebar. Nah, kalau misalkan kita tanam sama juga yang 100, yang 50, yang 20, kita hanya membuang dari efisiensi lahan, pupuk, ya kan, malah diambil sama guma. Nah, kalau misalkan kita tanam 10-5 cm, nah mungkin cukup tuh buat menanam dari tanaman kangkung. Nah, jadi pertumbuhan gulmanya dia tidak akan tumbuh dengan baik karena penyiraman biji gulma yang ada di tanah itu tidak terkena sinar oleh matahari, makanya dia gulmanya tidak akan tumbuh tapi tidak akan tumbuh dengan maksimal. Nah, itu jadi pengaturan jarak tanam. Terus pemupukan yang tepat. Nah, pemupukan yang tepat nih guys. Nah, gulma itu sendiri kan tahu gulma itu dia rakus akan unsur hara nih, ya kan. Nah, dia akan rakus akan unsur hara. Nah, makanya kalau misalkan si tanaman dia hanya memerlukan, misalkan tanaman si sawinya memerlukan N, ngapain kita kasih P, ngapain kita kasih K, padahal dia hanya memerlukan unsur hara N, nitrogen, atau misalkan itu kalau misalkan dari pupuk anorganik. Kalau misalkan dari pupuk organik sawi, lihat nih pemupukan yang tepat, dia hanya memerlukan kebutuhan tanaman dari si sawi itu berapa sih. Nah, jadi di jurnal-jurnal, ya kan, dibaca-baca lagi di jurnalnya. Nah, kita lihat tuh, nah, kalau misalkan dia melebihi, kita memberikan pupuk itu melebihi dari kebutuhan sawi, nah ada kemungkinan yang mengambil unsur hara itu adalah, ya kan, dari si gulma. Nah, kalau misalkan dia kurang dari sawi, nah pertumbuhan sawinya tidak optimal. Makanya sebelum kita menanam, kita harus tahu dulu berapa sih kebutuhan dari tanaman si sawi. Nah, waktu tanam, ya kan. Nah, kalau misalkan kita nanam waktu nih, nah di sini kan waktu, kalau misalkan kita nanam tuh harus ya bisa waktu-waktunya, ya kan, pengatur waktu biarkan tumbuh gulma terlebih dahulu. Nah,
kemudian menggunakan tanaman yang pesaing, ya kan. Nah, mungkin nah, tanaman pesaing kalau misalkan yang intinya itu dia akan menutupi reaksi tanah itu dari penyinaran matahari, guys. Nah, kemudian modifikasi lingkungan. Nah, kita bisa modifikasi lingkungan kita, mungkin dikasih naungan, dikasih mulsa. Nah, itu modifikasi lingkungan secara mikro, guys. Nah, ini yang pertama ada rotasi tanaman. Jadi rotasi tanaman atau pergiliran tanaman dilakukan sebenarnya untuk memanfaatkan tanah, air, dan sinar matahari secara optimal, sehingga diperoleh hasil yang memadai. Dengan pergiliran tanaman, maka kita akan tanah akan selalu tertutup oleh naungan dan daun, sehingga gulma akan tertekan. Jadi kita putar tuh. Nah, tujuan dari rotasi juga, kita juga bisa menekan pertumbuhan hama dan penyakit. Nah, kalau misalkan kita nanam itu aja padi, ya kan, nanam padi ya, nah lama-lama malah bisa jadi endemik, bisa jadi hamanya tertentu di situ. Nah, atau sang penyakitnya malah datang, jadi ngumpet dia di situ. Nah, kemudian jadi sistem bertanam nih, guys. Nah, sistem bertanam, ya kan, itu perubahan cara bertanam dari monokultur ke polikultur. Nah, tahukah monokultur? Nah, apakah polikultur ke monokultur? Misalkan satu lahan itu isinya satu jenis tanaman. Nah, kalau polikultur dia satu lahan bisa dua atau lebih dari jenis lahan. Nah, kalau saya polikultur itu tumpang sari lah. Nah, gampangnya dapat mempengaruhi spesies dari gulma dan tumbuh, sehingga menimbulkan perbedaan antara interaksi. Nah, cara penanaman tumpang sari, tumpang gilir, tanaman sela atau lainnya terdapat menekan dari pertumbuhan gulma, karena gulma tidak sempat tumbuh dan berkembang akibat sinar matahari yang tumbuh selalu terganggu. Nah, ini tadi jarak tanam sudah dijelaskan, ya kan. Peningkatan kepadatan tanaman meningkatkan efek naungan, sehingga gulma dapat mengurangi pertumbuhan dan reproduksi. Meskipun dengan demikian jarak tanam yang sempit memungkinkan tanaman memberikan hasil yang relatif kurang. Oleh karena itu sebab penanaman dilakukan jarak tanam yang optimal. Nah, ini tadi pemulsaan, modifikasi, ya kan. Mulsa akan mempengaruhi dari cahaya akan sampai ke permukaan tanah dan menyebabkan cabang-cabang gulma serta berbagai jenis gulma dewasa akan mati. Nah, mempertahankan kelembapan usaha juga dari temperatur. Nah, ini tanaman penutup lahan nih. Kalau misalkan kita praktikum, kita kan LCC itu atau legum cover crop. Nah, LCC, nah tanaman penutup lahan sering disebut sebagai tanaman pelengkap atau tanaman pesaing, ya kan, competitive crop atau smoother crop. Nah, sebagai tanaman penutup biasanya digunakan dari tanaman jenis tanaman kacang-kacangan. Contohnya dari tanaman legumi, nasi, atau tanaman dengan sisi yang saya sebut. Karena selain dapat tumbuh secara cepat sehingga dapat menutup permukaan tanah, tetapi juga dapat digunakan sebagai pupuk hijau. Nah, sifat penting yang diperlukan bagi tanaman untuk perlahan adalah harus dapat tumbuh dan berkembang dengan cepat sehingga mampu menekan dari pertumbuhan gulma. Nah, jenis-jenis leguminos yang dapat digunakan adalah ada Calopogonum muconides atau Calopogonum ceredes centrosoma solides. Nah, itu kalau misalkan yang ada di kalau misalkan kalau misalnya kita tumbuh di belakang kebun kita itu ya LCC itu lagi cover itulah. Nah, selain itu juga dapat pertumbuhan secara cepat. Sifat lainnya dikendaki tidak hanya menyerang tanaman pokok, tanaman intinya. Nah, apabila pertumbuhan terlalu rapat, maka dapat diganti pengalian dengan cara pembabatan atau dibongkar. Ya kan, penggunaan tanaman penutup dapat mencegah pertumbuhan dari gulma-gulma yang berbahaya, terutama dari golongan rumput-rumputan nih, golongan rumput teki, nanang, ya kan. Nah, oke, itu materi dari saya tentang teknik pengelihan gulma secara kultur teknis. Materi ini saya ambil dari beberapa buku dan internet, bukan semata-mata tulisan saya semua. Terima kasih atas
bahan-bahan yang saya ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.